Bacaan liturgi Senin 23 Agustus 2021. Hari biasa Pekan Biasa ke-21. Peringatan fakultatif Santo Rosa dari 5, Perawan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami selalu mengenang kalian dalam doa-doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian. Sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Aleluya, aleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Aleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian, orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian, orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.